Itulah yang disebut dengan kebahagiaan. Orang yang beriman itu dijanjikan kebahagiaan hidup oleh Allah di dunia dan di akhirat. Jadi kunci kebahagiaan dunia dan akhirat itu adalah faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamuhu ala nabiyil karim Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Shadaqallahul adzim. Para jamaah kang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo sareng-sareng kita pikak lan kita milai majelis kula panjenengan dalu punika kanthi wawasan basmalah ugi salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Lan monggo tansah muji syukur dumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang dalu punika taksih paring rahmat nikmat karunia dumateng kula panjenengan sehingga taksih saged bermuwajah wonten ing menika majelis kanthi kawontenan sehat. Mugi-mugi majelis kula panjenengan tansah pikantuk barokah saking Allah Subhanahu wa taala dados sarana talabul ilmi. Kanthi talabul ilmi menika Allah njanjikaken sok sinten sing tindak melampah tumuju dumateng panggenan ilmu, panggenan talabul ilmi, pramila Allah badhe ngampilaken jalan, ngampilaken dalan tumuju dumateng surganipun Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah janjiakan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat dibanding dengan orang lain. Pramila menika mugi-mugi majelis kula panjenengan menika tansah barokah wontenipun. Lan monggo kita awali kagem keberkahan majelis kula panjenengan kanthi nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala nyuwun fadilah barokahipun waosan suratul Fatihah ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah dalu punika kita lajengaken bab tafsir Imam Ibnu Katsir nggih. Insyaallah surah Al-Baqarah dalu menika ayat yang ke-38 dan 39. Bayo cik lagi. Ini ayat 38-39 adalah rangkaian dari ayat yang ke-30 dari surah Al-Baqarah, yaitu tentang Allah mengabarkan kepada malaikat akan mengutus seorang khalifah di muka bumi, yaitu Bani Adam, manusia. Kemudian dengan segala ceritanya sampai penghujungnya adalah di ayat 38 dan 39.
Ayat ini seperti yang saya baca di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'a. Kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Walladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, wa kadzdzabu bi ayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami, ulaika, mereka itu ashabun nar, penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Di ayat ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah menegaskan, qul nahbitu, kami berfirman, ya. Qulna, kami berfirman, ihbitu minha, turunlah kamu darinya. Darinya di situ adalah dari surga itu, jami'a, semuanya. Jadi kamu semuanya turunlah dari surga itu. Di ayat yang sebelumnya Allah sudah menegaskan bahwa Allah memerintahkan kepada Adam alaihissalam dan Hawa, wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu. Di ayat yang ke-36 kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Jadi di ayat ini Allah menegaskan kembali dengan perintah, qul nahbitu minha jami'a, kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam rangka mengabarkan tentang peringatannya kepada Adam alaihissalam, istrinya, dan iblis, hingga dia, Allah, menurunkan mereka dari surga. Allah Azza wa Jalla akan menurunkan kitab dan mengutus nabi-nabi serta rasul-rasul. Jadi Allah mengabarkan kepada Bani Adam, kepada Adam khususnya, kepada istrinya dan kepada iblis, memerintahkan mereka untuk keluar dari surga. Dan Allah menegaskan bahwa Allah akan menurunkan huda. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, ya. Hudan atau petunjuk. Apa yang dimaksud dengan hudan di sini, dengan petunjuk di sini? Maka huda di sini atau petunjuk di sini adalah berupa para nabi, para rasul, ayat-ayat dan keterangan yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama berpendapat, misalnya Abu Al-Aliyah, beliau menegaskan al-huda atau petunjuk yang dimaksud dalam ayat ini adalah para nabi, para rasul, ayat-ayat dan keterangan. Sedangkan pendapat yang lainnya dari Muqattil bin Hayyan, beliau berkata bahwa al-huda di sini dimaksud adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Al-Hasan berkata al-huda adalah Al-Qur'an. Kedua pendapat ini sama-sama sahih, ya. Dan pendapat Abu Al-Aliyah lebih umum, yaitu al-huda dimaksud adalah Allah menurunkan para nabi, para rasul, dan ayat-ayat
atau kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul, termasuk yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran yang sampai kepada kita. Jadi setelah Allah menurunkan, memerintahkan kepada Adam dan istrinya untuk turun dari surga, kemudian mendiami bumi, maka Allah menjanjikan akan mendatangkan huda tadi atau al-huda tadi atau hudan sebagai panduan, sebagai tuntunan. Nah, maka kemudian faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti huda tadi, petunjukku kata Allah, yakni barang siapa mengikuti kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, kemudian rasul-rasul yang diutus oleh Allah serta nabi-nabinya, maka Allah menjanjikan fala khaufun alaihim, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka. Jadi orang-orang yang mengikuti hudan atau al-huda, yang dalam hal ini kita adalah baginda Nabi Muhammad SAW beserta Al-Quran, maka Allah menjanjikan fala khaufun alaihim, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, yakni dalam perkara akhirat yang akan mereka hadapi. Jadi bagi orang-orang beriman, bagi kita, seringkali yang menjadi kekhawatiran itu adalah masa depan, terutama adalah akhirat. Sok ben niku kira-kira pripun, ya, amale ditampa pora, katut umat Kanjeng Nabi napa mboten, melok digiring teng swarga napa swalike, nggih, khawatir. Tetapi Allah menjanjikan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim, maka orang yang mengikuti petunjuk, mereka tidak ada kekhawatiran atau tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh mereka terkait dengan perkara-perkara akhirat yang akan dihadapi. Artinya orang yang beriman kemudian menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupannya, sebagaimana di awal surah Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin, maka orang yang menjadikan Al-Quran sebagai hudan, niscaya mereka tidak perlu khawatir, mboten usah terlalu napa Pak nggih, gelisah sok ben piye dadi beban dalam kehidupan. Tapi orang-orang beriman itu akan memiliki hati yang itminan, tumakninah, ati sing ayem, ati sing tentrem. Bahkan Allah perintahkan bahwa dengan petunjuk Allah, dengan rahmat dan karunia Allah berupa agama dan petunjuk ini, orang-orang beriman itu diperintahkan oleh Allah agar bergembira dengan petunjuk ini. Artinya itulah yang disebut dengan kebahagiaan. Orang yang beriman itu dijanjikan kebahagiaan hidup oleh Allah di dunia dan di akhirat. Nah, jadi kunci kebahagiaan dunia dan akhirat itu adalah faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku kata Allah, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Kalau khaufun atau kekhawatiran ini terkait dengan kehidupan yang akan dihadapi di akhirat kelak, maka yahzanun atau bersedih hati ini terkait dengan perkara-perkara dunia yang luput
tidak kita dapatkan atau tidak didapatkan oleh orang-orang yang mengikuti huda tadi. Maka orang yang mengikuti petunjuk Allah, sebagaimana dijanjikan oleh Allah, itu tidak akan khawatir dan tidak akan bersedih hati. Jadi misalnya ada bagian-bagian dunia ini yang kita ikhtiarkan, tapi ternyata luput dari kita. Usaha dilampai mulai dari awal persiapan, kemudian dijalankan, dievaluasi sedemikian rupa, modal sudah cukup, keahlian terpenuhi, ternyata tidak berhasil. Wonten sing ngoten niku, Pak. Ada usaha-usaha yang sudah kita ikhtiarkan, akhirnya harus rugi. Nek tiyang Jawa Mas Tani niku gulung tikar. Padahal saniki tiyang usaha niku mboten enten sing beber kloso. Nggih. Usahane buka toko gede masa beber kloso, tapi ketika bangkrut tetap dikatakan sebagai gulung tikar. Nggih. Nah, terhadap yang demikian itu, orang-orang yang mengikuti apa yang dituntunkan, ya, petunjuk baginda Nabi Muhammad SAW yang termaktub dalam begitu banyak hadis dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, maka mereka tidak akan yahzanun, tidak akan bersedih hati. Karena yakin bahwa itu memang bukan bagian dari rizkinya dari Allah Subhanahu wa taala. Dados enteng mawon, rugi, gagal, ya wis dudu rezekine awiti malih sing lintune kinten-kinten saged mendatangkan rezeki. Atau ketika kita berupaya untuk meraih sesuatu ternyata belum dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kehidupan dunia kita ini, maka itu pun juga tidak akan menjadikan kita orang yang bersedih hati ketika kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang dalam hidup kita ini ada dua hal itu yang kadang mengganggu, yaitu kekhawatiran dan sedih karena kegagalan terkait dengan kehidupan dunia. Kekhawatiran tentang masa depan, termasuk terutama adalah akhirat. Termasuk kadang kita ini mengkhawatirkan engko piye, sesuk ki piye, terutama terkait dengan masa depan putra-putri kita kadang gitu. Sampai anakku ki piye, jadi kekhawatiran. Tapi bagi orang yang tawakal kepada Allah, beriman, mengikuti petunjuknya, itu tidak akan terjadi. Jadi mereka akan pasrah, akan pasrah kepada Allah bahwa semuanya adalah atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, di sini Allah menegaskan Allah akan mendatangkan petunjuk atau al-huda itu, dan bagi kita sekarang ini itu sudah datang. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ayat ini sudah terbukti bahwa Allah mengutus begitu banyak nabi dan rasul. Pinten Pak jumlah nabi niku? Mboten ngertos, banyak. Tapi yang kita perlu tahu karena dikenalkan nama-namanya oleh Allah itu setidaknya ada 25 rasul. Nabi langkung kadah melih 25 rasul ini, dan sebagiannya diberikan oleh Allah suhuf, sebagiannya diberikan al-kitab. Suhuf itu catatan-catatan seperti keterangan-keterangan tadi ya, ada yang kitab, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, dan ada Al-Quran. Kitab sesudahnya, jadi kitab sebelumnya ini akan dimansuh. Dimansuh itu dilebur, digantikan dengan kitab yang sesudahnya. Maka demikian
Taurat, Zabur dan Injil itu sudah tidak berlaku ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada Khatamul Anbiya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sekarang ada di hadapan kita. Maka itulah yang harus kita lakukan. Kita ikuti apa yang ada dalam Al-Quran ini sebagai petunjuk. Nah, maka tidak mungkin kita akan menjadikan Al-Quran ini petunjuk kecuali kita membacanya. Kita memahami maksud dan isinya. Karena terkadang ternyata karena bahasanya bahasa Arab dan bahasa Al-Quran, karena bahasa Al-Quran itu memang berbeda dengan bahasa Arab harian, bahasa Arab sehari-hari. Maka memahaminya tidak cukup hanya dengan kita membaca terus membaca terjemahnya. Karena terjemah itu dalam bahasa Indonesia kadang ada bahasa Al-Quran yang sulit atau tidak 100% relevan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Maka termasuk salah satunya ikhtiar kita adalah membaca tafsirnya. Ini adalah ikhtiar nyata kita dalam rangka kita ingin menjadikan Al-Quran ini sebagai hudan atau al-huda dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan walaupun sedikit kita pelajari, sedikit kita baca, kemudian kita mengerti, itu akan menambah cahaya di dalam hati kita, sehingga kita lebih mudah untuk mengikuti perintah-perintah Allah yang ada di dalamnya.